Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya mari kita sama-sama selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir kembali di tempat yang sangat mulia. Insyaallah kita yang hadir saat ini pun akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, pendobrak kebatilan, penghancur debu-debu kemusyrikan, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini insyaallah diakui sebagai umat Nabi, dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harapan kita di dalam melakukan ibadah pasti kita berharap agar Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Maka hari ini kita hadir di majelis ilmu, harapan kita insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya dan memberikan ampunannya kepada kita semua. Dan ini menjadi rukun di dalam ibadah. Rukun ibadah itu ada 3. Yang pertama al-khauf, takut. Yang kedua war-raja, pengharapan. Dan yang ketiga wal mahabbah, kecintaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini insyaallah kita akan membahas sedikit mengenai persiapan kita ya dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan, yaitu bab tentang puasa. Pada dasarnya ibadah puasa atau puasa Ramadan ini itu tertera di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dan ayat ini sudah maklum, semua kita pasti sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata ada perintah puasa, bahkan ada puasa yang disyariatkan sebelum diwajibkannya puasa Ramadan kepada kita. Saya sampaikan ada hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi siyami yaum Asyura. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Jadi puasa pada hari Asyura ini berarti puasa yang dilakukan pada tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 10 bulan Muharram. Jadi puasa Asyura ini ternyata sudah disyariatkan sebelum datangnya perintah puasa Ramadan. Jadi sebelum ada perintah puasa Ramadan, jadi puasa Asyura ini sudah disyariatkan. Sudah ada ya syariatnya. Wa yahussuna alaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk melakukannya. Wa yata'ahaduna. Dan Nabi memperhatikan kami indahu di sisinya. Falamma furida Ramadana lam ya'muruna. Setelah diwajibkannya puasa Ramadan,
Nabi tidak memerintahkan kami lagi, walam yanhana, dan Nabi pun tidak melarang kami lagi. Maknanya bahwa setelah diwajibkannya puasa Ramadan, saat itu Nabi sudah tidak memerintahkan dan tidak melarang. Berarti bagi orang yang mau melakukan puasa pada hari Asyura silahkan. Akan tetapi itu hukumnya sunnah, ya. Jadi hukumnya menjadi sunnah. Tah yang diwajibkan oleh Allah yaitu puasa pada bulan Ramadan selama 1 bulan full, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa yajibu shaumu syahri Ramadan ijma'an. Diwajibkannya atau wajibnya puasa Ramadan ijma'an karena ada ijma'. Pertama, bikamali Sya'ban salasina yauman, dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Au ru'yati adlin wahidin, atau adanya seseorang yang melihat hilal atau bulan. Makanya ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sehingga ini yang menjadi rujukan bagi mereka yang menggunakan cara dengan ru'yatul hilal. Kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa abtilu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berbukalah kalian karena melihat bulan pula. Fa in gumma alaikum, tuh. Jika cuaca saat itu mendung, fa akmilu sya'bana salasina yauman, silahkan sempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari, gak usah bingung. Kalau misalkan cuaca tidak mendukung, saat itu hujan, mendung, kemudian tidak terlihat hilalnya, gak usah bingung-bingung, tinggal sempurnakan saja bulan Sya'ban sampai 30 hari. Nah, begitu Nabi menyatakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namun dalam hal puasa tersebut kita harus mengetahui dulu mengenai tentang syarat dan rukunnya. Apa saja syarat wajib puasa tersebut? Disebutkan ada 4. Pertama, Islam. Sudah tentu orang Islam yang menjadi syarat untuk apa? Sahnya puasa tersebut. Tapi bagaimana kalau misalkan orang di luar Islam sah gak puasa? Ini menjadi syarat orang Islam. Yang kedua, wal bulugh. Orang yang sudah baligh, ya. Kemudian wal akli, kemudian orang yang berakal, jadi tidak gila, gitu ya. Wal qadari ala saumi, kemudian orang yang mampu untuk melakukan puasa tersebut. Tapi bagi orang-orang yang tidak mampu, yang tidak diwajibkan. Contoh seperti apa? Ya, orang yang sakit, orang yang sudah sepuh, gitu ya. Kalau memang masyakot untuk melakukan puasa tidak bisa, maka gak usah berpuasa saat itu. Wajibnya puasa itu di saat orang-orang yang mampu melakukan puasa tersebut. Nah, kemudian ada rukun puasa. Jadi pada dasarnya rukun puasa itu ada 2. Pertama, niat. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik itu makan atau minum. Nah, mengenai tentang niat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita perhatikan. Kenapa demikian? Karena memang niat puasa itu harus dilakukan di waktu malamnya. Baik setelah makan sahur atau misalkan setelah sholat taraweh, kan biasanya dipimpin oleh imam saat itu, niat untuk berpuasa, gitu ya. Jadi kalau niat puasa itu diawalkan niatnya, beda dengan niat di saat kita mau sholat. Kan ketika niat di dalam sholat itu ketika mulut mengucapkan takbir Allahu Akbar, lalu tangan pun diangkat. Saat itu dalam hati niat sholat isya atau niat sholat maghrib 3 rakaat atau makmum imam fardu karena Allah. Di saat niat sholat seperti itu. Begitupun niat ketika wudhu. Inda ghusli awali juz'in, pada saat membasuh muka,
saat itu ketika air mulai dibasuhkan ke muka, maka dalam hati niat untuk wudhu. Tapi ketika niat puasa itu diawalkan, boleh malam harinya, padahal kita berpuasanya besok gitu ya, di pagi hari. Tapi niat puasa dilakukan itu di malam harinya. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa niat ini dilakukan setiap malam, likulli yaumin. Itu niat menurut dalam mazhab Syafi'i. Nah, di dalam mazhab Imam Malik, niat itu boleh di 1 bulankan pada malam pertama di bulan suci Ramadan. Maka nanti kalau misalkan puasa kita tanggal 18, berarti kan tanggal 17 malam 18 kita sudah apa? Sudah taraweh ya. Nah, di malam 18-nya maka silahkan niatkan. Niat berpuasa 1 bulan full atau secara keseluruhan. Diniatkan seperti itu. Ini dalam rangka mengikuti pendapat dari mazhab Imam Syafi'i. Saya sampaikan di dalam kitab Hasyiah Qaliyubi. Dalam kitab Hasyiah Qaliyubi juz 2 halaman 66. Wa yundabu ayyanwiya awwala lailatin shauma syahri ramadhana. Jadi dianjurkan berniat pada malam pertama bulan Ramadan. Au shauma ramadhana kullahu, berniat 1 bulan full. Berniat pada bulan Ramadan atau berniat melakukan puasa secara keseluruhan 1 bulannya. Tadi niatkan seperti itu. Jadi niat untuk 1 bulan. Liyan fa'ahu taklidul imami malikin. Taklidul imamu malikin. Karena mengikuti pendapat dari Imam Malik. Ya, fi yaumin nasiya an-niyata fihi masalan. Seumpamanya nanti di saat malam kita ada yang lupa niat, maka dengan niat di malam pertama diniatkan 1 bulan full, maka itu sudah dianggap sah puasanya. Seperti itu. Li'annaha indahu takwili jami'i syahri. Jadi kalau dengan niat pada malam pertama Ramadan diniatkan 1 bulan, maka itu sudah mencukupi. Seperti itu. Jadi itu untuk mensiasati. Ketika diniatkan di malam pertama Ramadan, niat puasa 1 bulan full secara keseluruhan. Walaupun dalam mazhab Syafi'i niat itu harus dilakukan setiap malamnya. Kalau sudah diniatkan di malam pertama 1 bulan, seandainya Bapak Ibu lupa malamnya tidak niat, karena di malam pertama sudah niatkan puasa 1 bulan, maka puasanya sudah dianggap sah dan itu sudah mencukupi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan dalam pendapat Imam Hanafi, kata beliau niat itu tidak diwajibkan pada malam hari. Bahkan boleh, kata beliau, niat itu di awal hari. Ini pendapat dari Imam Hanafi. Nah, kalau kita berpendapat Imam Syafi'i, silahkan diniatkan setiap malamnya ya. Kalau misalkan khawatir takutnya ada yang lupa, maka ulama membolehkan silahkan niat mengikuti pendapat dari mazhab Imam Maliki yang di malam pertama Ramadan silahkan diniatkan untuk puasa 1 bulan full, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, ini karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Puasa itu ada 4 macam. Kata beliau, pertama ada puasa wajib, yang kedua ada puasa haram, yang ketiga ada puasa sunnah, yang keempat ada puasa makruh. Puasa wajib itu seperti apa? Puasa Ramadan. Kemudian puasa nazar. Puasa nazar wajib atau enggak? Wajib, harus dilakuin.
Kalau misalkan kita bernazar untuk melakukan puasa, itu melaksanakan puasa itu menjadi hukum wajib Bapak Ibu. Maka hati-hati, jangan sembarangan ketika kita mau bernazar untuk berpuasa. Sekiranya kita pada saat bernazar itu khawatir tidak bisa dilakukan, jangan sembarangan nazar. Misalkan ada anak Bapak Ibu sedang nyari kerja. Saat itu ibu atau bapak bernazar, kalau nanti anak saya diterima kerja, ya misalkan di suatu perusahaan apa, saya akan berpuasa misalkan 1 bulan. Wah, hati-hati itu. Ya, jadi jangan sembarangan asal ngucap nazar itu. Kalau misalkan sekiranya tidak mampu, jangan asal ngucap. Ya, kalau misalkan 1 minggu saya mau berpuasa deh, nah puasanya 1 minggu itu disebut puasa nazar, wajib dilakuin. Cuman waktunya, kalau puasa nazar kan boleh waktunya kapan saja, tapi pada saat puasa Ramadan kan ada waktunya, seperti itu. Contoh lagi puasa wajib seperti puasa kifarat. Puasa kifarat itu apa Pak? Puasanya orang yang pada saat sedang berpuasa Ramadan melakukan hubungan suami istri di siang hari. Kan kifaratnya apa? Melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, dan itu wajib dilakuin. Seperti itu Bapak Ibu ya, Masya Allah. Maka jangan deh tahan dulu kalau memang kedesak gitu, kehem-hem. Biasanya kan godaan orang yang berpuasa itu macam-macam. Apalagi bapak yang masih muda-muda gitu ya, pasangan yang masih muda-muda kadang suka tergoda juga gitu, syahwat atau nafsu ya, seperti itulah puasa godaannya. Tadi siang hari maka tahan dulu, ntar aja nunggu malam atau setelah maghrib lah. Pertanyaan gini, ada pertanyaan nyeleneh ya Pak, gimana kalau misalkan membatalkan puasa langsung melakukan hubungan suami istri, boleh gak? Boleh, silahkan. Kalau memang maghrib sudah tiba, ini mah minum belum, ntar aja. Misalkan makan pun ntar aja, langsung ngebatalinya dengan apa? Hubungan suami istri, boleh gak? Boleh, silahkan kalau memang sudah masuk waktunya maghrib. Yang tidak boleh itu sebelum masuk maghrib gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu jadi yang pertama, puasa itu puasa wajib ya. Yang kedua ada puasa haram. Puasa haram itu dilakukan kapan? Ada 5 hari yang kita tidak boleh melakukan puasa. 1 pada hari raya Idul Fitri, yang kedua pada hari raya Idul Adha. Ditambah dengan 3 hari, hari tasyrik 11, 12, 13. Tah 5 hari ini kita tidak boleh melakukan puasa dan hukumnya haram. Ini mas saking semangatnya berpuasa, tiba-tiba hari tasyrik puasa, nggak boleh tuh. Waktunya kita makan daging hari tasyrik mah gitu ya. Jadi waktunya pesta makan daging Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau berpuasa ntar nunggu dulu hari tasyriknya habis. Setelah itu boleh silahkan memulai kembali untuk melakukan puasa gitu. Kemudian yang ketiga ada puasa sunnah. Oh, puasa sunnah mah banyak. Puasa Senin Kamis sunnah, puasa Ayyamul Bid pertengahan bulan sunnah gitu ya. Puasa Nabi Daud sunnah. Terus puasa apa lagi? Tadi puasa Asyura sunnah. Puasa di bulan Rajab boleh sunnah. Puasa di bulan Sya'ban sunnah. Silahkan. Bagi kita yang mau melakukan puasa-puasa sunnah, justru itu bagus ya, dalam rangka untuk menyempurnakan penyempurnaan di dalam puasa wajib kita. Kalau misalkan di puasa Ramadan kita banyak kekurangan, ya godaan orang yang berpuasa aja banyak. Terkadang kita sedang puasa di siang hari masih ngomongin orang, gibahnya masih, namimahnya masih, bohongnya masih. Itu kan untuk mengurangi puasa kita, pahala puasa itu dikurangi sebenarnya, bahkan bisa menghilangkan pahala puasanya. Maka hati-hati di saat kita sedang berpuasa. Berhenti dulu ngebohongnya, berhenti dulu ngegibahnya, hentikan tuh itu semua. Supaya apa? Pahala puasanya dapat kita
ambil manfaatnya supaya ada pahala puasanya. Kalau misalkan gibahnya masih tetap dilakuin di siang hari sedang puasa, ngomongin orangnya, kemudian bohongnya, itu bisa menghilangkan pahala puasanya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat ada puasa makruh. Tadi sini puasa makruh ini dikaitkan disebabkan karena dua. Jadi puasa yang dimakruhkan itu disebabkan karena dua. Pertama, itu disebabkan oleh waktu pelaksanaannya. Yang kedua, disebabkan oleh kondisi orang yang melakukannya. Jadi sekali lagi, puasa makruh itu disebabkan karena dua. Satu, disebabkan oleh waktu pelaksanaannya. Yang kedua, disebabkan oleh kondisi orang yang melakukannya. Saya sampaikan dalam kitab Al-Lubab fil Fiqhi Asy-Syafi'i, di dalam fikih Imam Asy-Syafi'i, karangan Syekh Abdul Hasan bin Al-Muhamili, di dalam juz 1 halaman 190, mengenai tentang puasa makruh. Wa ammal makruhu minas saumi fa asyaratun. Jadi adapun puasa yang dimakruhkan itu ada 10. Pertama, saumul marid, puasanya orang yang sakit. Jadi kalau sekiranya Bapak Ibu sakit, yang dokter itu menganjurkan, Pak Bu gak usah puasa dulu, nah, maka Bapak Ibu jangan memaksakan puasa. Kalau memang sedang sakit, boleh silahkan tidak berpuasa, karena saat itu misalkan ada resep dari dokter, obat yang harus diminum, boleh, gak usah memaksakan diri untuk berpuasa. Bahkan ketika kita memaksakan puasanya pun itu menjadi hukum makruh, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, wal musafiri, puasanya orang yang sedang dalam perjalanan ya. Sudah tentu perjalanan yang membolehkan untuk salat apa? Jamak qashar gitu. Ya kalau perjalanannya yang belum memenuhi untuk salat jamak qashar, ya tidak boleh. Misalkan perjalanan dari Tangerang ke Jakarta, itu mah deket itu ya. Misalkan ya perjalanan kemana? Ke Medan, naik bis berhari-hari, 3 hari, misalkan nih dari Tangerang misalkan mau kemana? Mau ke Medan, itu kan lumayan jauh, maka tidak harus memaksakan dia berpuasa, silahkan tidak berpuasa pun nggak apa-apa, seperti itu ya. Atau misalkan ini perjalanannya ke Medan tadi dengan apa, kendaraan darat 3 hari, kalau naik pesawat kan berapa jam? Cuma 1 jam 2 jam ya, 2 jam ya, nah, kurang lebih 2 jam. Bagaimana tuh? Ya itu mah kan bisa dengan menaiki pesawat kan bisa lebih apa? Berarti kan bisa lebih cepat ya. Itu mah tidak mesti harus kita buka. Silahkan masih puasa, anjurannya harus berpuasa, seperti itu. Ini mah kalau misalkan naik kendaraan darat dengan perjalanan 3 hari, kan bisa jadi dengan perjalanan 3 hari darat itu kan mual gitu ya, enak dan selain sebagainya, maka boleh untuk apa? Berbuka, tidak berpuasa pun nggak apa-apa. Cuma nanti harus wajib diganti, diqodho gitu nantinya. Kemudian yang ketiga, wal hamili, puasanya orang yang sedang hamil atau mengandung. Nah, bagi ibu-ibu nih yang sedang mengandung, tidak usah memaksakan untuk apa? Berpuasa. Kalau memang, maka harus konsultasi ke dokter. Sekiranya ibu yang sedang hamil kata dokter, Bu, ini kayaknya masih kuat berpuasa, boleh silahkan. Ya konsultasi sama dokter. Tapi kalau kata dokter, Bu gak usah puasa dulu, khawatir nanti terjadi apa-apa ke anak, ya boleh, gak usah berpuasa gitu ya. Maka bisa konsultasi dengan dokternya. Nah, bagi ibu yang sedang hamil mengandung, puasanya ibu yang sedang hamil itu dihukumin makruh, seperti itu ya. Apalagi hamilnya itu tidak puasa karena hamilnya itu
dikhawatirkan ke bayi yang dikandungnya. Misalkan takut terjadi apa-apa ke bayi yang dikandung, maka nanti ada dua kewajiban yang harus ditunaikan. Kodoknya tetap wajib, yang kedua wajib bayar fidyah nanti seperti itu ya. Wal marodi'i. Nah, kemudian yang keempat, yang selanjutnya puasa makruh itu puasanya orang yang sedang menyusui. Ibu-ibu yang sedang menyusui kemudian berpuasa, maka itu pun dihukumin makruh puasanya ya. Apalagi kalau ada kekhawatiran, aduh susunya misalkan takut basi. Sebenarnya enggak, susu itu tidak akan basi gitu ya, insya Allah gitu ya. Cuman biasanya kekhawatiran ibu hamil, ibu yang menyusui ya seperti itu, khawatir ke anak biasanya ya. Jarang yang mengkhawatirkan terjadi kepada diri pribadinya, itu jarang. Pasti semuanya ibu hamil atau ibu yang menyusui tidak berpuasa ini pasti khawatir ke bayinya. Nah, kalau misalkan tidak berpuasanya itu khawatir ke bayi, maka tadi ada dua kewajiban yang harus tunaikan. Satu wajib kodok tetap, yang kedua wajib bayar fidyah. Tapi kalau misalkan ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui, tidak berpuasanya itu bukan khawatir ke bayi, ya, bukan khawatir ke bayi yang dikandung atau ke bayi yang disusui. Ini mah khawatirnya ke pribadinya sendiri. Maka hanya satu kewajiban, hanya wajib kodok saja tanpa fidyah. Kalau khawatirnya untuk pribadinya sendiri, bukan khawatir ke bayi. Tapi kalau khawatirnya ke bayi, tidak berpuasanya itu dua kewajiban. Satu wajib kodok, yang kedua wajib fidyah, bayar fidyah. Satu mud ya, fidyahnya satu mud. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, wasyaikhul fani. Puasa orang yang dimakruhkan itu puasanya orang tua renta. Jadi ya orang yang sudah sepuh lah. Misalkan di usia 70 tahun ke atas gitu ya. Saya yakin Bapak-bapak yang hadir saat ini masih kuat puasa ya. Masih kuat. Misalkan usia yang 70 tahun ke atas atau 80 tahun ke atasan. Atau misalkan sampai 90 tahun gitu ya. Sekiranya sudah tidak kuat, ya udah gak usah berpuasa gitu ya. Terus harus diganti dengan apa, Pak? Boleh diganti dengan bayar fidyah tuh. Ya, kalau orang yang sudah tua, gitu, ya memang sudah tidak kuat lagi berpuasa, walaupun dibayar qada ya tetap aja tidak apa, tidak bisa. Maka nanti diganti dengan bayar fidyah setiap harinya dibayarkan seperti itu ya. Satu mud. Berarti tinggal dikalikan kalau misalkan 30 hari, 30 mud hitungannya. Idza khafu al-masyaqqata asyadidah. Jadi kalau orang yang tua renta khawatir ada bahaya yang cukup berat gitu ya. Takut misalkan kalau berpuasa orang yang sudah sepuh seperti itu ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Wa shaumu yaumasyaqi. Kemudian puasa yang dimakruhkan itu puasa pada hari syak. Maksudnya puasa pada hari syak itu pada hari yang diragukan. Tanggal berapa Pak puasa yang diragukan itu? Tanggal 30 di bulan Syakban. Maka jangan berpuasa gitu ya. Ini namanya puasa di hari syak, hari yang diragukan. Wan nisful akhiri min Syakbana. Kemudian puasa yang dimakruhkan itu puasa yang dilakukan pada pertengahan akhir bulan Syakban. Itu pun makruh. Illa liman soma syahri kullahu. Kecuali bagi orang yang sudah terbiasa berpuasa saat itu. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika misalkan berpuasa pada pertengahan akhir bulan Syakban, bagi orang yang tidak terbiasa itu makruh hukumnya.
Tapi bagi orang yang sudah terbiasa, memang dari tahun-tahun sebelumnya pun biasa melakukan puasa di bulan Sya'ban, maka bagi orang yang terbiasa tidak dihukumin makruh. Jadi makruh itu bagi orang yang tidak terbiasa dengan puasa pada bulan Sya'ban. Jadi pertengahan akhir bulan Sya'ban ini salah satu puasa yang dimakruhkan. Illa liman shauma syahri kullahu, kecuali bagi orang yang terbiasa berpuasa, ya. Wa shaumu yauma arafatin. Kemudian puasa yang dimakruhkan itu puasanya pada hari Arafah lil haji, bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan sedang haji, ya gak usah maksain untuk apalah, gak usah maksain untuk berpuasa, ya. Pada hari tanggal 9 apa? Bulan Dzulhijjah kan? Maka bagi orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji, maka puasanya makruh. Kan khawatir, kan saat itu justru lagi sedang apa-apanya, sedang melakukan apa pada saat itu? Wukuf di Arafah. Kan harus ibadah haji itu kan ibadah fisik yang memang harus apa? Fisiknya harus kuat, harus fit gitu ya. Maka bagi orang yang sedang ibadah haji mah gak usah untuk apa? Berpuasa. Kalau toh puasanya pun itu dihukumin makruh. Nah, bagi orang yang tidak sedang melakukan haji, maka dianjurkan berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah. Bahkan sunnahnya sunnah muakkad yang sangat dianjurkan seperti itu. Wa ayyatatawwa'an bisaumi. Nah, kemudian yang ke-9, puasa yang dimakruhkan itu puasa sunnahnya seseorang wa alaihi saumu ramadhana, yang dia masih memiliki kewajiban qada Ramadan. Jadi ini pun dimakruhkan tuh bagi Bapak Ibu yang masih punya hutang qada. Maka ketika melakukan puasa sunnah sebelum dibayarkan puasa wajibnya, itu terhitung makruh. Maka kalau memang masih punya hutang qadanya, dibayarkan dulu, lakukan dulu qadanya. Berapa hari silahkan. Kalau sudah selesai dibayarkan hutang qada puasanya, baru silahkan lanjut dengan puasa sunnah seperti itu ya. Nah sekarang kita masih ada waktu tuh. Nah, maka saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, kalau toh tahun kemarin masih ada hutang puasa, maka silahkan dibayar. Masih ada waktu, insya Allah. Kalau misalkan 1 minggu yang masih bisa kebayar lah. 2 minggu pun masih bisa kebayar ya? Atau masih bisa ya? Maka lakukan dulu puasa qadanya tuh, bayar dulu hutangnya sebelum melakukan puasa sunnahnya ya. Dan nantinya kan kalau khawatir ketika kita masih punya hutang puasa, qadanya belum dibayar, nanti masuk lagi Ramadan tuh, maka ada kewajiban yang harus dibayarkan fidyah ya. Fidyah itu karena dendanya kita karena mengakhir-akhirkan qada tersebut. Ya, kita masih punya hutang puasa qada karena dientar sehingga masuk lagi Ramadan tuh. Maka ada kewajiban yang harus dibayar fidyahnya seperti itu. Kalau misalkan kelewat 1 tahun ya udah fidyahnya satu mud. Kelewat lagi tahun berikutnya masih belum dibayar juga hutang qadanya, berarti jadi dua mud. Lewat lagi tahun berikutnya 3 tahun tuh berarti tiga mud ya. Kalau terlewat 1 tahun 1 mud, 2 tahun 2 mud, 3 tahun 3 mud. Pertanyaannya Pak, 1 mud itu berapa? 1 mud itu
Kalau merujuk kepada pendapat dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami, beliau menyatakan bahwa wal muddu hubnatun mil'ul yadaini al-mutawassitataini. Jadi satu mud itu cakupan penuh dua telapak tangan gitu. Nah, dulu misalkan di zaman Nabi dan sahabat, jadi menghitung mud itu dengan cara apa? Pakai tangan gini. Dulu gandum misalkan sampai penuh kemana? Ke sini. Nah, itu namanya cakupan penuh dua telapak tangan. Satu mudnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang berapa ya? 600 on. Berarti ada ulama yang menyatakan satu seperempat liter kalau misalkan diberaskan itu ya. Satu seperempat liter. Kalau misalkan mau dilebihkan 1,5 atau 2 liter boleh, silakan. Lebih bagus lagi. Itu ihtiyatnya ya. Supaya berarti ihtiyat memilih supaya tidak kurang. Boleh silakan dilebihkan. Kalau kita mampu bayar fidyah satu embutnya misalkan 5 liter, boleh. Kayak misalkan zakat fitrah itu kan 2,5 kilo. Kalau liternya 3,5 liter. Kalau Bapak Ibu mampu bayar zakat fitrah 3 liter atau misalkan 3 kilo satu orangnya, ya boleh-boleh saja, lebih bagus lagi seperti itu. Makanya kan beras yang kita makan jadi beras yang terbaiknya seperti itu ya. Nah, maka dalam ibadah ketika kita mampu lebih bagus, yang penting jangan kurang seperti itu ya. Sudah ketentuannya 3,5 liter, ini mah malah bayar zakat fitrahnya 2 liter, itu kan kurang gitu. Kalau misal kita mampu lebihkan boleh, silakan sampai 5 liter atau 5 kilo boleh, itu lebih bagus lagi dan pahalanya berarti akan lebih yang kita dapatkan seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, puasa yang dimakruhkan itu wasaumu yaumal jum'ati munfaridan. Puasa yang dimakruhkan itu puasa pada hari Jumat secara terpisah. Misalkan ibu bapak tidak terbiasa dengan puasa sunnah atau mau memulai puasa pada hari Jumat ya. Jadi hari yang terpisah gitu. Diawali dengan misalkan pada hari Jumat, maka itu hukum puasanya makruh. Ya, berbeda ketika puasa Ramadan pas tanggal 1 Ramadannya hari Jumat, ya itu mah tidak terhitung makruh. Ini mah bagi orang yang misalkan tidak terbiasa dengan puasa sunnah lalu mengawalinya pada hari Jumat, maka itu terbilang makruh puasanya. Jadi puasa pada hari Jumat secara terpisah itu hukumnya makruh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan penjelasan sedikit mengenai tentang puasa ini insyaallah menjadi ilmu bagi kita semua. Maka tadi dalam perkara hal niat ini saya sampaikan dan ingatkan, maka boleh niat pada malam pertama Ramadan diniatkan 1 bulan full. Tujuannya apa? Untuk menjaga kekhawatiran kalau misalkan ada 1 malam yang kita terlewat tidak niat, karena kita sudah diniatkan pada malam pertama Ramadan niat puasa full 1 bulan, maka puasa kita sudah dianggap sah dan itu sudah mencukupi. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian, terima kasih yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi insyaallah menambah wawasan dan ilmu bagi kita semua dalam rangka untuk persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Insyaallah Bapak Ibu minta doa, nanti tanggal 8 Februari saya akan berangkat umroh dengan istri. Berarti ada 1 pertemuan lagi insyaallah ya. Pada bulan Februari nanti tanggal 2 ya, hari Selasa itu. Bisa kita ada 1 pertemuan lagi, maka setelah itu kan libur dulu ya. Kita akan bertemu lagi nanti setelah Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua agar kita tetap konsisten dalam melakukan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu untuk tanya jawab? Habis? Baik, silahkan disimpan pertanyaannya
pertemuan yang akan datang boleh nanti disampaikan pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.